warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan berita yang teraktual dan menarik. Bersama saya, Raisa Amalia Aziz, ini selengkapnya. Pemirsa, dampak terjadinya COVID-19 membuat sebagian tempat wisata menjadi sepi. Salah satunya yang ada di Kalimantan Timur, yang sempat membuat kerugian. Pulau Kumala yang merupakan salah satu tempat wisata di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tempat wisata ini merupakan tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar, karena pemandangan sungai yang mengelilingi Pulau Kumala tampak sangat indah. Maka dari itu, destinasi wisata di Kalimantan Timur ini menarik untuk dikunjungi. Akan tetapi beberapa tahun ke belakang, pada tahun 2019, saat pandemi COVID-19, Pulau Kumala ini mengalami penurunan pengunjung hingga mencapai 70%. Selain itu, dari segi struktural bangunannya dan ada beberapa fasilitas yang sudah tidak terawat dan rusak. Karena terjadinya penurunan pengunjung setelah adanya pandemi COVID-19, akhirnya para pihak pengelola pun mengatasinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang ada dan melakukan penambahan atau pengembangan wahana, seperti adanya pesut waterpark, wahana go-kart, dan lain-lain. Pulau Kumala ini memiliki beberapa ikonik seperti patung Lembuswana yang menjadi lambang dari Kerajaan Kutai. Selanjutnya, juga terdapat patung mitologi naga, di mana patung itu mengisahkan lahirnya legenda Putri Karangmelenu yang kelahirannya bersamaan dengan hadirnya Lembuswana dan naga pengapit yang muncul dari dasar Sungai Mahakam. Di pulau ini juga terdapat bangunan-bangunan rumah tradisional yang disebut dengan rumah lamin atau rumah panjang. Baiklah pemirsa, kita akan melihat secara langsung bagaimana tanggapan pengelola dan pengunjung sekitar. Bersama rekan saya, Alvin Gilang Pradita. Selamat pagi, Alvin. Terima kasih Saudari Raisa Amalia Aziz. Selamat pagi pemirsa. Saya sekarang telah berada di tempat wisata Pulau Kumala bersama Bapak Gustaf. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak, tentang tempat wisata ini. Pertanyaan pertama adalah, sejak tahun berapa terjadinya sedikit pengunjung, Pak? Itu terjadi sedikit pengunjung itu dari tahun 2019. Pada waktu itu sempat terjadinya COVID-19. Disitulah ada penurunan angka kita untuk pengunjung wisata Pulau Kumala. Tapi alhamdulillah dari akhir-akhir ini sudah mulai ada peningkatan kembali. Oh ya. Jadi alasannya sepi pengunjung itu tadi karena COVID tadi, Pak ya? Karena COVID-19, benar. Oh, ya. Kalau boleh tahu dari mana saja para pengunjung yang berdatangan ke tempat wisata ini, Pak ya? Jadi untuk pengunjung ini sementara ini kita banyakkan juga dari para dari luar kota. Pertama dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan berbagai macam dari daerah lain lah. Iya. Gitu. Oh ya. Kalau boleh tahu upaya apa saja yang telah dilakukan untuk perkembangan tempat wisata Pulau Kumala ini, Pak? Sementara ini kita masih dalam tahap pembangunan kembali seperti waterboom yang sekarang dikelola. Ya. Nah, itu yang ada ada 2 waterboom, yang satu sudah jadi, yang satu masih tahap pembangunan kembali. Iya. Oh ya. Yang terakhir, Pak, apa harapan Bapak sebagai pengelola tempat wisata ini, Pak, untuk masa depan Pulau Kumala ini? Ya, untuk harapan kami ini, insya Allah lah, mudah-mudahan untuk depannya ada perkembangan kembali setelah ada pembangunan yang ada ini. Tapi untuk sementara ini kita masih dalam tahap pembangunan lah. Oh, iya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya sekarang dengan narasumber yang lain. Saya sekarang bersama Kak Yusna. Saya ingin bertanya nih, Kak. Ya, silakan. Menurut Kakak, bagaimana ketika Kakak melihat tempat wisata ini sepi? Sebenarnya sangat disayangkan ya. Soalnya kan dulu kita tahu sendiri tempat di sini tuh kan rame, pengunjungnya banyak, terus tuh wahana bermainnya juga lumayan memadai. Tapi kalau sekarang nih sayang banget karena COVID kemarin kan jadinya tempatnya nih sepi. Udah nggak terawat lagi, nggak terurus lagi. Karena kan kemarin kita COVID kan tahu sendiri ya. Lama banget kan kita kemarin, kita harus di rumah dulu. Jadi mungkin di sini juga terbengkalai jadinya. Terus juga kan buat aksesnya dari depan ke sini kan lumayan jauh, jadi juga mungkin
buat penanganan dari pihak sininya tuh mungkin malas juga paling ya kesininya. Menurut saya itu sih. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak mengapa ya masyarakat sekarang kurang minat untuk berkunjung ke sini? Menurut saya ya karena itu tadi, sekarang tempatnya sepi. Terus tuh belum ada, mungkin sekarang lagi tahap pembangunan ya di sini. Karena kan kita nggak tahu juga kan prosesnya di sini kayak apa, mereka yang ngelola dari pihak sini. Cuman kalau dilihat dari kita sendiri manusia awam ngelihat juga memang masih sepi. Terus Ya. tuh juga akses jalannya dari depan menuju ke sini tuh lumayan jauh, Mas. Iya. Kecuali mungkin nanti ada perbaikan lagi, mungkin bisa agak bagus lagi nanti di sini. Jadi pengunjungnya lebih banyak lagi. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, upaya apa yang bisa dilakukan para pihak pengelola agar bisa meramaikan tempat wisata ini kembali? Yang pertama sih lebih ngelihatkan ini lagi apa namanya objek-objek yang ada di sini tuh lebih ditimbulkan lagi, terus tuh lebih apa ya, terbuka ke media sosial ya. Soalnya kan kita apa-apa sekarang main sosmed ya. Iya. Jadi seharusnya tuh lebih membuka dunia ke dunia maya. Jadi orang juga bisa tahu tempat di sini kayak mana, objek di sini wisata apa, di dalamnya ada apa. Jadi kan lebih naik lagi. Jadi orang dari mana aja bisa ke sini karena sudah ngelihat, oh di sini tempatnya rame nih, bagus, ada tempat yang bisa dikunjungi, ada tempat wahana bermain ini, terus tuh tempat makannya juga enak, buat ngumpul keluarga juga enak. Mungkin sih kayak gitu. Iya. Terakhir nih Kak, Ya. kira-kira apa harapan Kakak ya untuk masa depan tempat wisata ini? Berharapnya sih bisa lebih bagus lagi ya, karena jujur saya sendiri juga dulu sebelum COVID mainnya sering ke sini. Mungkin tuh setiap sebulan atau 2 bulan sekali tuh pasti ke sini gitu. Nah, Iya. karena masih sekolah kan masih sering jalan-jalan kayak gitu sama teman-teman. Iya. Terus sih sekarang juga mau cari tempat wisata tuh juga agak susah sekarang di Tenggarong ya. Iya. Kecuali mungkin ke tempat yang lain. Cuman ya disayangkan sih, semoga tempat ini tuh bisa lebih baik lagi ke depannya. Masalah pembangunan, pengelolaan tempat wisata kayak di dalamnya ini nih bisa lebih baik lagi. Mungkin kan ini sekarang lagi tahap pembangunan ya di sini. Iya. Cuman masih banyak yang terbengkalai. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu bisa lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Kak ya atas waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak. Saya Ya. kembalikan ke Reza Amalia Aziz. Sekian berita untuk pagi hari ini. Saya Reisa Amalia Aziz mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.